Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda Cekatan, happy Ridulon, bahagia saat membacakan nyaring. Sebetulnya istilah membacakan nyaring baru saya ketahui pertengahan tahun 2019. Namun untuk kegiatan ini sudah saya lakukan sejak tahun 2013 saat mengandung anak pertama. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dalam membacakan nyaring kepada anak. Yang pertama adalah perasaan bahagia. Karena saat kita memiliki perasaan yang bahagia saat membacakan anak sebuah buku, tentunya kita akan lebih mudah mentransfer isi buku tersebut. Yang kedua, rencanakan tujuan membaca. Kita juga harus tahu tujuan apa sih yang akan kita raih dalam hal membacakan buku ini. Misalnya untuk memperkenalkan Allah, Rasul, iman, atau warna, bentuk, kendaraan, hewan, atau hal apapun lainnya. Selain itu, kita juga harus mengetahui tahapan membaca. Jangan sampai buku yang kita bacakan kepada anak ternyata lebih mudah dicerna untuk anak, dan jangan juga buku yang kita bacakan ternyata sulit untuk dicerna oleh anak tersebut. Jadi harus disesuaikan dengan tahapan membaca. Tahapan membaca ini terdapat 7 jenjang. Ada pra membaca dini, membaca awal, membaca lancar, membaca lanjut, membaca mahir, dan membaca kritis. Hal lain yang perlu kita persiapkan yaitu buku, tentu saja. Buku yang akan kita bacakan harus kita baca terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Karena kita juga harus mengetahui alur atau jalan cerita buku tersebut seperti apa. Selain itu juga untuk melihat letak tanda baca untuk mengatur intonasi suara saat membacakan buku pada anak. Yang kedua, untuk mengantisipasi pertanyaan yang muncul. Karena pada saat kita membacakan buku pada anak, tentu banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh anak. Jadi alangkah lebih baiknya kita sudah bisa mempersiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari anak. Selanjutnya yang ketiga, menyiapkan pertanyaan sebagai bahan diskusi. Jadi setelah kita membacakan buku, kita akan mudah menyiapkan pertanyaan untuk didiskusikan dengan anak tentang isi buku tersebut. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah saat kita membacakan buku, mulailah dengan percakapan pembuka. Misalnya memperkenalkan diri. Tapi kalau kita membacakan ceritanya untuk anak, kita bisa langsung menunjuk kepada sampul buku tersebut. Kita harus memperkenalkan gambaran singkat dalam sampul buku tersebut. Tujuannya untuk melatih anak memprediksi isi buku. Selanjutnya, kita juga harus sebut judulnya, pengarang, dan ilustratornya. Tujuannya untuk memberitahukan kepada anak bahwa buku adalah sebuah karya yang bisa ada karena terlahir dari seorang penulis dan seorang ilustrator. Jika ada pertanyaan lain, silakan kontak langsung saya di raisa.ipsmi@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.